sudah urusan wajib pemerintah daerah dan diisi amanah di dalam undang-undang, ya kita memprogramkan itu dengan undang-undang. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Silakan Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Untuk dokumen apa? Kemudian hari Besok. acara dengan Kementerian Dalam Negeri juga sekarang Indonesia, karena Pemda Kaltim itu sudah membuat Pemda digital, sehingga kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Asih dari BPJS Kesehatan Sampit. Saat ini saya berada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur atau disingkat Kotim. Dan saat ini bersama saya ada Bapak Kepala Bapenda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotim, Bapak Ramadan Sam. Nah, baik, kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak Ramadan. Apa kabar ya Pak? Pak Ramadan, bisa diceritakan deh ke kami dulu, Bapak itu kan saat ini memang posisinya di Badan Pendapatan Daerah. Kalau dari obrolan kita sebelumnya itu, Bapak ini sebagai pencari dana lah untuk di Pemda ya, pemerintah daerah. Nah, boleh Bapak menceritakan sedikit pengalaman karir Bapak selama di Pemda Kotim ini. Silakan. Terima kasih. Ini Bu Asih, saya sebelum di Badan Pendapatan ini tugas di Badan Pengembangan Daerah. Bapenda Pak ya? Bapenda ya? Bapenda, sekarang Bapenda. Dan dari kata Bapak Kepala Bapenda, waktu itu kita sering Pak ya, sering koordinasi terkait dengan program BKN. Nah, otomatis Bapak selaku sebelumnya di perencanaan, kemudian sekarang di pendapatan, nah tentunya Bapak banyak sekali pengalaman dan sering berhubungan langsung dengan kami di BPJS Kesehatan. Bapak mohon diceritakan secara singkat aja pengalaman Bapak mengelola program BKN yang dari ini seperti apa Pak? Khususnya ini kita pembahasan terkait dengan Jamkesda atau BPPU yang dilakukan oleh Ya, karena sebagaimana kita ketahui salah satu urusan wajib pemerintah daerah ini kan kesehatan, urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Makanya siapapun pemimpin daerah selalu memperhatikan bahwa setiap masyarakat yang masuk atau yang artinya yang warga negara Indonesia pokoknya harus terlayani. Dia harus wajib terlayani ketika dia mengakses layanan kesehatan, baik itu pertama sampai ke pelayanan rumah sakit. Nah itu artinya saya waktu di Badan Pengembangan, karena ini sudah urusan wajib pemerintah daerah dan diisi amanah di dalam undang-undang, ya kita memprogramkan itu dengan undang-undang. Memang waktu itu koordinasi kita Pak ya, antara Bapeda dengan kesehatan, karena sebagaimana kepala daerah menyampaikan, setiap masyarakat itu jangan sampai ketika masuk rumah sakit ataupun layanan kesehatannya itu tidak diterima atau ditolak. Artinya kita ingin masyarakat itu punya akses yang sama layanan kesehatan. Nah, program ini memang berdampak kepada anggaran APBD, karena lumayan besar, karena yang ditanggung pemerintah daerah itu setiap tahun hampir 51 miliar kan. 51 miliar, karena memang di Kotim sendiri komitmen aja ya Pak ya, dan komitmen dari kepala daerah untuk mengajarkan seluruh penduduk, dan memang penduduk Kotim ini kurang lebih 500 ribu ya, 500 ribu dengan posisi yang menjadi beban Pemda dianggarkan di APBD untuk Jamkesda sendiri sekitar 51 miliar dalam tahun ya Pak ya.
Ini tentunya bukan hal yang mudah ya untuk Iya. Pemda, tapi karena komitmen pemerintah daerah sendiri untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakatnya. Artinya ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan ini tidak terkendala, Pak. Kemudian Pak, terkait dengan tadi ya, pemerintah daerah sudah komitmen dengan penganggaran. Kemarin di tahun 2020 Pak ya, 2020 pandemi Covid kita tahu bersama, ini kan masalah besar bukan cuma di Kabupaten Kotim tetapi juga seluruh Indonesia masalahnya, di mana hal tersebut membuat pendapatan atau keuangan daerah Pak ya, keuangan daerah ini mengalami kendala, artinya pendapatannya tidak tercapai. Tentunya ini juga berdampak ke kami selaku pengelola JKNKes Pak ya, artinya iuran dari Jamkesda sendiri itu sempat terganggu Pak ya di tahun 2020. Jadi waktu itu kalau saya catat di 2020 itu Pemda berapa piutang Pak ya? ada piutang di 2020 yang kemudian Pemda komitmen Pak. Jadi Pak Bupati waktu itu komitmen untuk membayarkan di tahun 2021. Di 2021 itu sekitar 7 miliar Pak ya, waktu itu 7 miliar, alhamdulillahnya memang di tahun 2021 itu terbayarkan. Tetapi yang menjadi masalah baru adalah ternyata Covid di 2021 masih ada, otomatis kan keuangan Pemdanya masih belum stabil Pak ya. Ini menyebabkan kembali potensi piutang di tahun 2021 gitu Pak ya. Nah ini kalau tadi kita bahas tentang JKN, tentang kepesertaannya Pak, ini berikutnya adalah tupoksi kami ya Pak ya, selaku di penagihan gitu ya, di penagihan dan juga keuangan, dimana pada saat itu di KC Sampit sendiri, kami sendiri itu melakukan berbagai upaya advokasi ke Pemda, tetapi ya karena memang kondisi keuangan yang pendapatan sendiri tidak tercapai, sehingga Pemda terpaksa ya Pak, bisa disebut terpaksa, karena kan Pemda track recordnya memang tidak pernah nunggak, saya lihat ya, tidak pernah menunggak. Dengan kondisi KC itu tetap bisa membayarkan tepat waktu, tapi di 2020 ya berdampak sekali karena pandemi itu. Jadi di 2020 kemarin sempat ada piutang 7 miliar dilunasi di 2021, dan kemudian di 2021 ternyata ada lagi Pak ya, kemarin potensi piutang, karena sampai dengan akhir tahun itu ternyata ada potensi piutang kurang lebih 20 M waktu itu Pak ya. Nah ini Bapak selaku tim anggaran ya, tim anggaran di Pemda Kabupaten Kotim waktu itu juga ikut saya ikut mengganggu Bapak gitu ya, karena dalam hal ini Bapak sebelumnya kan di perencanaan itu tahu kondisinya, kemudian yang tahu kondisi keuangan pada saat itu adalah Bapak gitu ya. Apakah ini Pak 20 jangan sampai dong Pak, itu 20 dilihat lagi loh, masa lebih gede piutang dari tahun sebelumnya gitu kan. Sehingga memang waktu itu kami sering melakukan upaya beberapa kali menghubungi Bapak gitu ya, mengganggu Bapak gitu ya. Terkait dengan upaya penagihan kami Pak, upaya penagihan kami menurut Bapak seperti apa, terganggu nggak sih Pak waktu ketika saya sering telepon, sering WA, sering datangin Bapak ke kantor gitu, seperti apa Pak, gambarannya Pak? Ya, kalau dibilang terganggu sih enggak ya. Terganggu? Enggak, karena saya senang saja diganggu gitu kan. Ya karena begini, artinya orang yang datang ke saya ketika saya di Bapeda, teman-teman BPJS komunikasi dengan saya. Ketika saya ke Badan Pendapatan, teman-teman BPJS masih ke saya. Artinya saya masih diajak bicara gitu kan. Jadi memang luar biasa Pak ya upaya kita di akhir tahun tahun Pak ya waktu itu ya di Desember minggu terakhir waktu itu kan, dan Bapak itu posisinya tunggu saya mau naik dulu gitu kan, saya mau berhenti dulu, mau bertemu, mudah-mudahan ada rambut pijat gitu kan yang bisa, karena waktu itu kan Pak Bupati sudah gelisah banget tuh. Gelisah karena memang utang, dan kami dari satu sisi ya Bapak pasti tidak bisa tidur, kami pun selaku bidang penagihan, Masya Allah gimana ya ada piutang segitu gitu kan, piutangnya kok sampai 20 miliar, artinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya gitu kan. Ternyata ya itu alhamdulillah di 31 Desember Pak ya, 31 Desember mungkin waktu itu Bapak selesai ya pertemuan di Jakarta, kemudian akhirnya dapat pencerahan bahwa akan ada masuk dana, akan ada masuk dengan nominal tertentu, yang akhirnya saya di siang hari itu Jumat Pak ya, Jumat berkah, saya bilang Jumat berkah,
31 Desember 2021 saya ditelepon sama Kepala BPKAD yang mengatakan bahwa Bu Asih, kami mau bayar yang 20 miliar. Masya Allah, itu saya benar-benar yang posisi gimana Pak ya, posisi saya merinding, saya bahagia, bersyukur sih Pak, bersyukur alhamdulillah gitu kan. Dan tentunya ini tidak terlepas juga dari upaya semua ya pemerintah daerah, termasuk salah satunya Bapak di dalamnya, dimana Bapak selalu tim anggaran bagaimana mengupayakan, tetapi pada satu karena memang kondisi keuangan Pemda yang tidak stabil karena efek COVID, sehingga memang terpaksa harus terjadi piutang. Jadi saat ini pun kami berterima kasih Pak ya, terima kasih kepada Bapak pribadi, kepada Bapak selaku Kepala Bapenda, sebelumnya Kepala Bapeda, dan juga Bapak di tim anggaran, dan kepada pemerintah daerah yang telah membantu mensupport BPJS Kesehatan dalam program JKN KIS sampai dengan saat ini untuk seluruh segmen Pak, ya segmen termasuk iuran wajibnya untuk PNS-nya, ini kan banyak ya PNS di Kodim banyak, kemudian ada PPNPN-nya, ada segmen jam kerjanya, seperti itu kan, jadi memang luar biasa sekali pemerintah Bapak. Harapan kami ke depan Pak, hubungan baik ini dapat tetap terjalin gitu ya, walaupun kita komunikasi tidak selalu dalam posisi yang formal gitu Pak ya, artinya koordinasi itu kan sudah diucapkan tapi kadang sudah dilaksanakan, tapi gitu. karena kita ini pertemanan ya, artinya koordinasi kadang sebagai teman ngomong bicara pekerjaan, ini kan bisa jadi sambil santai seperti suasana hari ini ya Pak ya, kita sambil ngafe sambil ngafe, tapi kita bisa bahas pekerjaan, tapi koordinasi ya Pak ya, tapi ini lebih dapat sih Pak kalau menurut saya, tapi Bapak setuju aja ya, kita artinya upaya penagihan kami di BPJS Kesehatan yang seperti ini tidak mengganggu Pak ya, tidak mengganggu. Karena memang utang pemerintah daerah kan, lagi itu kan wajar utang ditagih itu kan, ya tapi artinya begini, ketika tadinya BPJS teman-teman semua di BKAD arahnya kan tetap ke saya juga. Ini Pak Mata, gimana ini tiap hari Pak, duitnya gimana ini dana kita, ini yang bikin hati itu kadang-kadang begini-begini nih, malah ini mudah-mudahan ada mukjizat ini, doa orang ya, teman-teman yang dibantu lewat BPJS kan dibayarkan juga, selalu berdoa, ayo teman-teman kita doa ini bisa bayarin kawan-kawan semua ya, alhamdulillah mukjizat itu kalau 31 Desember ya berita kepala BKAD ya, luar biasa itu. Saya tuh awalnya sudah begini ini nggak mungkin rasanya orang begitu. Karena sebanyak itu Pak ya, itu hanya satu, artinya hanya satu kewajiban ya untuk di JKN, belum lagi kewajiban yang lain. Bahkan di teman-teman di BKAD ada yang SPM sudah diikat mau dikembalikan. Begitu saya telepon terus dikembalikan semua, tuh telepon kawan-kawan siap dibayar semua. Jadi memang benar ya Pak, muaranya jadi muaranya itu bendera umum daerah, sebelum Bapak sudah pembayaran pasti kan ke Bapak dulu dananya seperti itu. Jadi memang tidak salah ya narasumber kita pada hari ini, memang benar-benar beliaulah muaranya itu muaranya, dan harapannya ke depannya Pak ya, kita akan semakin terjalin hubungan yang baik sehingga manfaat dari kita bersama itu bisa berjumlah kemudian JKN serta bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kodim. Juga terima kasih untuk BPJS, artinya harapan masyarakat masuk layanan kesehatan di rumah sakit tidak bermasalah gitu kan, langsung diterima pendaftaran juga kan haji tadi kan, syaratku pada pendapatan artinya ya kami support terus. Yang sudah menjadi program pemerintah daerah berdoa dalam APBD itu kan catatan kertas, tidak ada duitnya. Jadi setiap hari saya monitor angka-angka ini, mana yang proyeksi Pak ya, kewajiban pemerintah daerah. Ya,